Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 1, saat ini kami akan membawakan tentang tema yaitu bestie sefrekuensi. Emang boleh sebestie itu? Oke. Kak Jess, boleh di next slide. Nah, kalau sekarang lagi banyak banget tren di media sosial atau di TikTok biasanya kita jumpai tema-tema tentang bestie di tempat kerja. Salah satunya contoh yang ada di gambar ini. My Chicago is teman kerja yang akhirnya jadi bestie. Terus ada lagi when punya bestie di kantor yang sefrekuensi tapi tiba-tiba resign. Dan masih banyak lainnya yang kita bisa lihat di banyak media sosial. Nah, next. Kali ini kita akan membawakan tentang membangun hubungan persahabatan. Buat apa sih membangun hubungan persahabatan di tempat kerja? Nah, untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Yakni secara filosofis, produktivitas ini mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut Sunarsi tahun 2018, dia mengatakan bahwa keadaan saat ini harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Makanya perlu untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan kerja, yaitu untuk menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan tempat kerja itu ada dua aspek, yaitu kepuasan kerja dan afek atau perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kepuasan kerja itu merupakan suatu cara untuk mengevaluasi sisi kognitif dari segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kerja. Sedangkan afektif itu terkait evaluasi dari sisi afektif atau emosional. Kemudian yang ketiga adalah membangun keterikatan antar sesama. Menurut Rizky dan kawan-kawan tahun 2021, ia mengemukakan bahwa ketika karyawan mempunyai teman yang dapat mereka percayai dalam bekerja, mereka dapat memperoleh bantuan atau nasihat dari rekan kerjanya, sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan puas dengan pekerjaannya di tempat kerja. Persahabatan dalam dunia kerja memang akan membawa dampak yang baik apabila persahabatan tersebut dalam skala yang baik dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Sebagian besar karyawan bekerja bersama untuk jangka waktu yang lama, sehingga menciptakan hubungan berkualitas tinggi dalam suatu organisasi. Nah, menurut Mubarokah tahun 2020, ia mendefinisikan persahabatan di tempat kerja sebagai hubungan kerja yang melibatkan rasa saling percaya, komitmen, keinginan bersama. Dan Rizky dan kawan-kawan juga mengemukakan bahwa ketika memiliki teman, mereka akan dapat memperoleh bantuan atau saran dari rekan kerja mereka dan mereka memiliki tempat untuk menikmati atau berbagi bercerita bersama. Next. Nah, bagaimana sih untuk menciptakan bestie sefrekuensi di tempat kerja? Nah, berikut tips-tipsnya. Yang pertama adalah sharing energi positif. Nah, energi positif itu dapat membuat orang lain bahagia. Minimal dengan tersenyum atau tertawa bersama, membuat orang lain melepas kepenatan atau kegelisahan mereka meskipun hanya sesaat. Nah, energi positif ini juga baik untuk kesehatan dikarenakan respon atau tindakan kita yang positif akan merangsang orang lain untuk berpikir sekaligus bertindak positif juga. Kemudian memberikan dorongan atau semangat untuk belajar banyak hal. Bukan memaksa ya. Karena persahabatan yang baik dapat memberikan rangsangan dan pengetahuan bagi seseorang untuk belajar menjadi lebih baik. Kemudian adalah membuat batasan-batasan dalam diri sewajarnya. Nah, hal ini harus dibuat karena untuk terhindar dari konflik, beda paham, dan lain-lain dengan rekan sekerja.
Kemudian yang terakhir adalah ambil baiknya, buang buruknya. Nah, setiap kita itu memiliki karakter dan kepribadian. Setiap kita itu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Namun, semua orang pasti memiliki sisi baik atau positif yang bisa kita pelajari. Jadi, ketika kita berteman dengan rekan kerja, silakan ambil baiknya dalam pertemanan tersebut dan buang buruknya. Next. Nah, rekan-rekan, berteman di tempat kerja membuat hidup di tempat kerja itu akan lebih mudah. Memilih teman yang ramah dapat memberikan energi positif dan menjadi sumber motivasi yang dapat meningkatkan produktivitas menjadi lebih baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1.